cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sebelum ke Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan ngebahas ini Mas Bro, yaitu kedua saham IPO yang udah kita beli kemarin. Nah, porsi saya beli adalah 70 dan 30. 70 untuk kelas, 30 untuk Maxi. Nah, kayak saya udah upload ya kemarin waktu saya pesen gitu ya. Dan penjatahannya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, kita bahas Maxi dulu. Fokus dulu. Maxi dulu lah ya. Nah, Maxi di sini penjatahannya lumayan gede. Ini mirip kayak Halo, mirip kayak MBMA, malah 40%-an ya. NCKL juga gede ya, 30-an, terus apalagi MTEL 60% gitu ya. Ya ini termasuk lumayan gede gitu ya kalau menurut saya, yaitu 13,40% di bawah 100 juta. Kalau di atas 100 juta itu sekitaran 13 juga, sama. Jadi batas di bawah 100 juta dan di atas 100 juta itu jatah persennya hampir sama. Nah, di sini Maxi ada waran, yaitu 1:1. Nah, di sini untuk saham yang dijual itu adalah 10%, teman-teman, dan dealnya di harga 100 atau harga bawah dari book building. Nah, untuk harga sahamnya itu mahal. Untuk prospek usahanya medium ya, dia jualan keripik singkong dan keripik kentang gitu ya. Untuk underwaternya AHA dan nilai emisinya 100 miliar, termasuk kecil, teman. Nah, Maxi ini termasuk IPO kecil, yaitu 100 miliar. Nah, Maxi ini udah saya jelasin di di video saya yang bahas tentang Maxi, khusus waktu dia bedah IPO. Jadi saya udah kasih tahu bahwa Maxi ini ngejual di harga yang mahal, PBV 8 kali ya kalau nggak salah ya. Terus dia juga perusahaannya lagi merugi untuk saat ini. Terus ada masalah yang waktu itu, nggak ada masalah sih, cuman emang udah dikasih tahu duluan bahwa pengendalinya dia melepas sebagiannya lewat IPO ini. Jadi sebenarnya yang nyetak saham barunya itu cuman 5%. Separuh punya pengendalinya, separuh punya saham baru ya, menciptakan saham baru seperti itu, guys. Sebenarnya kasusnya udah nggak ada kasus sebenarnya Maxi itu. Kalau teman-teman di grup itu pada Maxi udah kasus apaan? Nggak ada kasus apa-apa Maxi itu. Cuman dia memang rugi gitu kan masalahnya. Kalau rugi kan Halo juga rugi. Waktu itu Halo juga rugi, PBV-nya juga 10 kali kalau nggak salah, 9 atau 10 kali sih Halo. Nah, Halo aja sampai bisa cuan gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman udah lihat video YouTube Fajar Daily atau lihat video YouTube yang jelasin Maxi, YouTuber yang lain, mereka pasti udah jelasin ya bahwa Maxi ini rugi, Maxi ini jualnya agak mahalan gitu ya. Kemungkinan jatahnya juga gede, saya udah ngasih tahu juga gitu ya. Dan teman-teman masih ambil. Nah, kalau teman masih ambil berarti teman-teman udah tahu resiko yang akan ditanggung nanti. Ya bisa aja cuan, bisa juga rugi teman-teman. Kalau di IPO itu nggak mesti cuan juga 100% gitu ya. Pasti ada kemungkinan rugi juga. Jadi kalau teman-teman udah memutuskan untuk ambil, udah baca prospektus, udah lihat di YouTube, jadi teman-teman udah istilahnya tahu batasan dan tahu resikonya nanti kalau ngambil Maxi. Ya walaupun itu cuan atau rugi, dan kalau udah seperti itu teman-teman nggak usah terlalu mikirin chattingan orang gitu ya. Kan di grup tuh ada tuh yang suka tebar fear gitu ya, nakut-nakutin nanti apalah ARB lah, apalah CL lah apa gitu ya, ada kasus rugi lah apalah. Nah, itu nggak usah didengerin teman-teman. Biasanya orang-orang yang seperti itu dia ngambil. Nah, kalau nggak ngambil otomatis dia nggak bakal cuan. Namanya juga ngambil, gimana cara cuannya kan gitu kan. Nah, karena dia nggak bakal cuan, berarti dia akan ngajak yang ngambil itu suruh kayak CL biar nggak cuan juga. Gitu guys, jadi biasanya orang yang model seperti itu
itu nggak suka kalau temennya cuan. Seperti jadi nggak usah dipikirin. Kalau udah terlanjur ngambil ya udah gitu ya. Karena kita udah analisa, udah tahu resikonya, ya udah tunggu aja hari Senin. Ngapain dipikirin kan seperti itu. Nah, kita akan ngasih prediksi saya nih guys ya untuk saham dari Maxi. Nah, Maxi ini UE-nya adalah Sinhan yaitu AH. Di sini terakhir dia ngipoin pipa, teman-teman. Nah, pipa ini waktu itu juga pipa sempat pada ragu juga ya. Nah, di sini juga dikasih arah kok 3 kali. Walaupun sekarang udah mau 50 ya. Cuman ya waktu IPO Hunter dikasih cuan. Terus sama Sweet yang lebih lama lagi nih yang pengembangan ya. Pengembangan sama Sweet. Nah, Sweet ini juga walaupun nggak arah di hari pertama tapi sempat hijau, teman-teman. Nah, kemungkinan kalau menurut saya ini bakal mirip-mirip Sweet nih si Maxi. Jadi Mas Bro istilahnya pasang TS aja di awal gitu ya. Kalau pakai MNC sekuritas atau sekuritas lain ada TS-nya, pasang aja TS. Nah, kalau prediksi saya seperti ini teman-teman ya. Ini boleh percaya boleh enggak ya, tapi saya udah bikin prediksi-prediksi yang dulu ya. Dan rata-rata hit. Semoga aja nih hit teman-teman. Karena juga saya ngambil 30%. Ya, jatahnya 13%. 30% dari 100 juta, 30 jutaan teman-teman. Saya ngambil Maxi. Jatahnya 13% berarti sekitar 4 juta. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. Untuk target listing hari pertama besok hari Senin tanggal 12. Yaitu target dari Maxi adalah sekitar 120 sampai 135. Saya apakah bisa arah lock kayak pipa? Mungkin aja, tapi masih ada juga kemungkinan kayak si Sweet. Itu sempat arah terus kebongkar lagi. Jadi teman-teman pantengin aja si Maxi ini teman-teman ya. Kalau misalnya cuan ya Mas bisa milih dijual atau mau kalau arah lock tetap aja kita hold. Seperti itu teman-teman. Dan di sini ada yang menarik yaitu di warannya. Jadi Maxi itu ada waran yaitu adalah 1:1 dan target saya sih bisa sampai ke 15 sampai 25. Nah, semoga nih guys ya target warannya tercapai. Nah, kalau target warannya tercapai, teman-teman istilahnya bisa kok dapet cuan dari IPO ini. Karena kalau IPO yang ada warannya itu kita nggak melulu cuan di sahamnya. Kita bisa cuan di warannya seperti itu guys. Kalau warannya misalnya nih dapat 100 slot Maxi ya. 100 nih dikali 100 ya. Berarti totalnya kan sejuta ya, sejuta. Berarti warannya juga dapat 10.000 lembar juga kan seperti itu guys ya. Berarti warannya itu berarti 10.000 lembar karena 1:1. Misalnya dijual berapa? Dijual di 15. Nah, ini udah sekitaran 150.000. 150.000 teman-teman. 150.000 itu adalah kerugian saat Maxi ARB. Nah, saat Maxi ARB itu ruginya 150.000, 15%. Bisa dipahami di sini teman-teman ya. Kalau warannya bisa dijual di harga 15 ya atau justru lebih, itu kalau ARB itu nggak masalah, masih pok modal. Apalagi nanti bisa Maxi bisa cuan, jadi bisa cuannya double. Jadi istilahnya teman-teman karena ini Maxi ada warannya, ini agak santai, begitu guys ya. Jadi harusnya sih bisa cuan nih di IPO ini teman-teman. Oke, seperti itu guys ya untuk target dari Maxi. Terus kita lanjut yang kedua yaitu kelas. Nah, kelas ini adalah yang saya unggulkan teman-teman ya. Saya udah kasih tahu juga di YouTube tentang kelas ini. Saya akan ngambil ini all in seperti itu guys ya. Waktu itu kalau teman-teman lihat di YouTube Fajar Daily. Nah, kalau prediksi saya ini arah lock mungkin sampai 3 hari. Jadi istilahnya kalau kelas ini nggak usah dilihat. Jadi kalau teman-teman ngambil saham kelas dan Maxi, itu teman-teman fokus di Maxi aja besok di tanggal 12. Kelasnya biarin aja. Baru dipikir di hari ketiga aja. Itu guys ya. Nah, di sini penjatahannya kecil jadi 0,7 dan di atas 100 juta juga 0,75. Itu sama juga penjatahannya di bawah 100 juta dan di atas 100 juta. Untuk warannya dia nggak ada sayangnya teman-teman. Untuk saham yang dijual lumayan banyak itu 24%. Ya, ini dealnya di harga atas karena di oversubscribe. Jadi orang-orang pada pesen kelas. Makanya jatahnya sedikit. Terus untuk harga harga sahamnya dia menengah ya, PBV kalau nggak salah 3 kalian gitu ya. Atau lihat video aja saya yang Fajar Daily yang bahas kelas. Terus untuk prospek usahanya ini juga menengah lah ya. Yang nggak bagus juga, karena udah banyak kompetitor juga. Betul guys, terus untuk UE-nya ini yang legendary yaitu GR ya.
Kira itu dia ngipuin MPXL, Puri, PNGO, dan semuanya arah berjilid-jilid. Guys, jadi istilahnya udah jatahnya kecil, jualnya nggak terlalu mahal, kuenya suka ngarahin berjilid-jilid, dan nilai emisinya juga di bawah 100 juta, itu 78 miliar, kecil. Jadi istilahnya kalau menurut saya sih ini bisa arah sampailah 3 kali. Jadi sampai bagger. Seperti guys ya, tunggu sampai bagger. Bagger itu cuan 100%. Nah, itu targetnya. Tapi ya itu aja bisa tercapai atau juga bisa enggak ya. Mas Bro harus istilahnya pantengin juga gitu ya. Udah mulai di hari kedua, ketiga masuk pantengin. Tapi kalau di hari pertama harusnya lock arah untuk si kelas ini. Nice, mungkin itu aja Mas dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.